Selamat datang di Sunapod, Suara Kampus Narasi Kita. Podcastnya UIN, Sultanah Nahrasiyah Loksemawe, tempat bincang santai tapi bermakna mengenai keislaman dan akademik. Karena suara kampus akan mengudara dari Aceh untuk dunia. Di episode kali ini, bersama saya Salma Nadia, kita akan berbincang-bincang mengenai hal yang masih hangat belakangan ini. Apalagi, baru-baru ini telah sukses digelarkannya PBAK. Banyak nih mahasiswa baru yang bertanya-tanya, kira-kira penting nggak sih organisasi itu? Nah, untuk berbincang mengenai hal tersebut, kita telah kedatangan dan hadir bersama kita saat ini sosok yang sangat dekat sekali dengan mahasiswa, yaitu Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Darmadi MSI. Halo Bapak, selamat siang. Siang. Ya. Terima kasih Bapak. Sehat. Terima kasih telah berhadir pada hari ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa kita. Ya. Nah, gimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat meski sudah sore. Ya, Bapak sangat bersemangat untuk berbincang dengan kita pada hari ini. Baik Bapak, langsung saja. Ini kita banyak sekali nih Pak pertanyaan dari orang-orang di luar sana, bahkan mahasiswa kita. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kami mau tahu nih, gimana sih pandangan Bapak terhadap mahasiswa baru UIN Suna kali ini, apalagi pasca PBAK kemarin, Bapak? Terima kasih. Saya kira sebelum ke sana, kita akan jelaskan dulu bahwa ruang lingkup kita itu kan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang, berarti ini paketnya adalah tentang kemahasiswaan. Ya, Bapak. Saya mencoba mempolarasi beberapa kategori tentang kemahasiswaan ini. Pertama adalah bakat dan minat. Yeah. Jadi bakat dan minat ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan kita lihat sejak awal itu. Yang kedua, motivasi organisasi. Itu juga penting karena memang jadi mahasiswa itu kan bukan kupu-kupu Yeah. Kuliah pulang. Jadi bagaimana kampus ini kemudian menjadi samudra bagi anak-anak ini, bagi adik-adik lah. Kalau saya sering panggil mahasiswa ini adik-adik lah. Yang ketiga, jangan dilupakan juga bahwa mahasiswa itu kemari tujuannya akademik. Gitu. Iya. Jadi apapun dia, aktif apapun dia, kalau kuliahnya nggak selesai, nah itu masalah. Nah dalam 3 aspek inilah kita kemudian ingin merencanakan anak-anak di UIN Suna ini kemudian bisa melaksanakan 3 macam ini. Yeah. Nah, jadi kalau ditanya ini kan baru yang pertama kan. Nah, yang kedua kalau naik sedikit, nah, PBAK kemarin itu kan dia eventnya itu nasional. Jadi PBAK itu adalah amanah dari Kementerian Agama. Namanya saja pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Makanya kalau yang akademik barangkali kita sudah paham bagaimana mereka menyelesaikan perkuliahan ya. Si akad itu kan sudah model-model biasa lah. Nah, yang menarik ini kan yang kemahasiswaan ini yang tentu harus kita bina kembali. Saya kira prosesnya bukan dimulai dari bina, tapi dilihat dulu bakat minatnya. Ini kan anak-anak ini peralihan antara masa SMA ke masa mahasiswa. Nah masa SMA barangkali kan tidak terlalu detail tuntutan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Iya, tapi saya kira kalau sudah masuk masa mahasiswa, nah ini alam baru nih. Alam baru bagi mereka yang mungkin harus kita coba menginventarisir dulu lah bakat-bakat minat yang dimiliki oleh anak-anak. Saya kira demikian. Nah, jadi menurut Bapak sebelum kita membahas lebih lanjut tentang organisasi mahasiswa, berarti kita harus tahu dulu nih apa minat dan bakat mahasiswa dan bagaimana pandangan mereka terhadap organisasi. Berarti harus dikasih motivasi dulu ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak udah bilang kalau
kampus ini merupakan samudera bagi mereka untuk mencari pengalaman baru, apalagi itu transisi dari SMA ke masa perkuliahan. Nah, ada timbul pertanyaan baru nih Pak, bagaimana pendapat Bapak dan apa peran kampus dalam pembinaan mahasiswa, apalagi mahasiswa baru? Iya, kampus itu kan melihat manusia itu sebagai sumber daya manusia. Jadi saya kemarin tuh ketika rapat-rapat persiapan PBHK itu melihat bahwa anak-anak baru ini potensi ini. Semua anak-anak baru kita yang 1016 orang kemarin peserta PBHK itu adalah potensi yang harus kita gerakkan. Nah, gerakan pertama karena dia memang harus melihat konteks akademiknya. Jadi apapun ceritanya, saya tidak sepakat kalau anak-anak itu jadi mahasiswa abadi. Nggak boleh itu. Jadi anak-anak dia tetap harus menyelesaikan perkuliahannya itu dengan baik dan tepat waktu. Karena harapan orang tua itu kan bukan anak-anaknya jadi aktivis yang waktu lama, tapi selesai kuliahnya. Nah, karena itu kemarin kita memberi 2 PBHK itu. Dan memang sebelumnya juga kan seperti itu deh. Jadi ada yang pembinaannya akademik, tapi ada yang kemahasiswaan ini. Nah, organisasi mahasiswa ini kan kemarin kan kita bisa melihat kakak-kakak senior itu, katakanlah kakak senior lah kan, karena menerima anak-anak baru. Jadi mereka akan menawarkan bakat-bakat dan minat apa yang dimiliki oleh anak-anak mahasiswa ini. Nah, bakat-bakat dan minat ini tentu kan floor dia, masih bebas lah. Anak-anak yang masuk sini kan dia belum bisa merepresentasikan bagaimana keinginan organisasinya. Makanya kemarin ada perkenalan anak-anak DEMA, anak-anak SMA, dan anak-anak Ormawa semua kita beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Organisasinya bukan memperkenalkan diri orangnya. Ya, benar. Kalau memperkenalkan diri orangnya nanti bisa WA tengah malam kan. Ya. Tapi organisasinya ini yang dia harus menggerakkan itu, dan sekarang ini udah kelihatan. Tadi mungkin sejak kemarin kita sudah melihat anak-anak di Menwa, lalu ada PMI, tadi ada Jipala yang sudah mulai menerima pendaftaran mahasiswa baru. Ini saya kira cepat ini. Anak-anak kemarin itu agak cepat supaya mereka ini bisa langsung promosi lah. Dan saya sampaikan juga kepada teman-teman Ormawa kemarin supaya motivasi anak-anak ini harus jelas itu. Jangan ikut-ikutan itu. Banyak kan anak-anak yang ini ikut-ikutan ya. Jadi kita mau sebenarnya mahasiswa itu yang brilian ya. Ya mungkin nggak terlalu harus banyak lah kalau Ormawa itu, tapi ini betul-betul yang menyenangi motivasi daripada Ormawa yang dia ikuti. Sehingga kan bebas ya. Ada yang mau PMI, yang suka-suka PMI masuk PMI dia. Yang Menwa masuk Menwa, Jipala yang suka-suka naik gunung dulu. Naik gunung tapi rambutnya jangan panjang. Oh iya. Beberapa kemarin saya sampaikan, rambutnya kok panjang. Mau masuk Jipala apa? Nggak boleh. Masuk Jipala pun rambutnya pendek itu. Ya, saya kira itu. Menurut Bapak, organisasi mahasiswa itu penting atau tidak penting, Pak? Iya, saya berprinsip bahwa dua-dua itu menjadi penting. Tapi jangan dilupakan yang akademiknya. Iya. Jadi anak-anak itu kemarin saya sampaikan di awal-awal motivasi PBHK supaya memilih organisasi itu pertama sesuai dengan bakat dan minat. Nah, yang kedua, organisasi itu bisa menjadi pemicu dia untuk semangat untuk kuliah. Kalau enggak kan kuliah ini apalah kuliah ini? Coba pikirkan kalau kuliah hanya kuliah. Ya, dalam satu hari kuliahnya hanya 2 mata kuliah, artinya jam 8 sampai jam 12, nanti selesai. Mau kemana dia? Apalagi yang anak-anak kos, saya sering memotivasi anak-anak yang di lokal itu yang kos untuk ikut aktif dalam organisasi, sehingga dia tahu pembekalan yang dia miliki, bakat dan minat yang dia miliki, itu bisa dimanfaatkan. Dan merubah ini memang sulit ya. Saya kira latar belakang anak-anak itu menjadi penting. Ada anak-anak yang sejak awal dia mungkin pesantren modern, lalu OSIS, itu lebih nampak dia. Semangat organisasinya lebih nampak daripada kemudian lebih susah memotivasi anak-anak yang memang nggak ada keinginan pribadinya nggak ada. Organisasi banyak tapi dia kan nggak mau ikut. Nah, inilah yang kemudian butuh teman-teman seniornya untuk bisa mendampingi ini. Saya kira UIN Suna ini sudah punya banyak organisasi yang tinggal mahasiswa itu mau pilih apa. Ya, jadi tidak semuanya
basis agama. Banyak yang bilang ada. Ini kan basisnya agama, tapi begitu masuk GSBK itu ternyata ada seninya kan itu. Masuk Pramuka ada camping-campingnya ya. Masuk Jipala ada naik gunung-gunungnya. Jadi banyak yang bisa kita ini, tinggal anaknya ini. Nah, anaknya ini saya kira yang perlu dimotivasi sejak awal, kira-kira dia mau atau enggak. Makanya kan nanti perlu kiat ya. Bahwasanya kita di sini udah menyediakan banyak wadah dan bukan cuma soal keislaman. Istilahnya kalau kita mau makan tinggal makan, Pak, nasinya udah dimasak ya, kayak gitu ya kan, Pak. Nah, jadi dari situ bisa kita tanya lagi nih, Pak, apa saja benefit yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dari organisasi mahasiswa ini, Pak, kalau kita udah ikut di organisasi? Iya, saya kira banyak ya. Pertama, mahasiswa itu kalau dia berorganisasi, dia tahu bahwa dia itu mahasiswa. Iya. Ini kan agak abstrak kan? Iya. Tahu dia bahwa dia mahasiswa. Loh Pak, yang kuliah-kuliah itu nggak tahu dia mahasiswa. Tahu, tapi dia akademik. Nah, ini organisasi ini kan mengajarkan hal yang tidak diajarkan pada akademik. Nah, tapi dia harus belajar itu. Misalnya disiplin, kepemimpinan, motivasi, ya. Dan bahkan banyak pengetahuan-pengetahuan itu diperoleh dari luar ya. Maksudnya bukan di bangku kuliah, tapi konteksnya organisasi. Nah, inilah yang kemudian membuat anak-anak mahasiswa itu dia seimbang sebenarnya. Kalau konsep saya itu anak-anak harus seimbang ya. Akademiknya harus belajar, organisasinya juga harus ada. Jadi anak yang mahasiswa baik itu bukan anak-anak yang IPK-nya 3,9, lalu dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ide saja, tidak punya. Jadi belajar memimpin rapat itu kan bukan akademik, tapi masuklah organisasi. Nah, bahkan kalau dulu itu kita punya istilah belajar naik pesawat itu bukan di akademik, tapi di organisasi. Coba lihat anak-anak yang sekarang ini. Nah, yang paling mahal itu dia kan ada hubungan kerjasama, dia punya relasi. Jadi banyak anak-anak yang sebenarnya nggak pintar-pintar kali dia, tapi karena dia punya relasi, begitu tamat dia punya lanjutan, apakah dia melanjutkan kuliah atau bahkan diterima kerja loh. Iya, benar. Padahal IPK-nya tidak terlalu tinggi kan. Nah, ini bagian dari organisasi ini yang kemudian malah lebih dikedepankan oleh anak-anak mahasiswa ini. Nah, tinggalkan bagaimana menyeimbangi. Saya kira perlu juga diseimbangkan supaya yang akademik dia cari, yang bidang organisasi ini juga harus diajari karena dia akan mendapatkan banyak pengalaman di situ. Jadi dari sini orang akan sadar bahwa mahasiswa itu atau kampus itu kan tidak hanya di siang hari ya. Iya, Pak. Saya malah melihat di sini itu kampus kita itu ya masih seputaran jam 8 sampai jam 4 itu. Selebihnya mungkin dia bisa cari keluar ya. Saya kira itu juga salah satu motivasi. Jadi tidak hanya organisasi di internal tapi juga eksternal ya, yang kemudian bisa lebih mendidik anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat karena dia punya pengalaman organisasi. Tahu Pak bahwa kampus UIN Suna itu unik, Pak. Tadi kan kita udah kasih tahu bahwa di organisasi itu nggak cuma menanamkan keislaman saja, karena kita namanya Universitas Islam, jadi nggak muluk-muluk tentang keislaman saja. Nah, bisa nggak Pak Bapak jelaskan gimana organisasi mahasiswa itu menanamkan keislaman di dalam diri mahasiswa? Ya, saya kira dijunjung tinggi etika-etika agama, etika-etika masyarakat itu menjadi penting tuh. Artinya begini saya mau sampaikan, menjadi misalnya ya Jipala. Jipala tadi bukan berarti orang yang naik-naik gunung itu bisa seenaknya, kan enggak gitu. Kalau Lekisma saya kira orang sudah paham. Iya. Lekisma itu memang lembaga kajian keislaman, pakai peci lalu ada jenggotnya sikit. Itu ya sudah wajar ya. Tapi bagaimana yang agak-agak beda ini? Sehingga kita perlu menanamkan etika-etika agama itu. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak itu pertama, meski organisasi itu kan hindari pergaulan laki-laki perempuan yang di luar kebiasaan lah. Makanya meski dia organisasi bonceng-bonceng itu tidak boleh. Nah, ini kan perlu kita jaga nih supaya anak-anak jangan gara-gara alasan organisasi. Misalnya kemarin kan persiapan PBAK. Lalu di PBAK-nya, kadang anak-anak yang cewek itu belum pulang.
Saya bilang setelah maghrib yang anak-anak cewek ini pulang, supaya itu kan kita jaga. Iya, Pak. Itu kan bagian dari etika, yang itu juga bagian dari sebenarnya orang menilai itu kan gara-gara kita ini UIN gitu. Kalau di sebelah mungkin orang nggak terlalu pikir, oh biasalah. Tapi kalau dia mahasiswa UIN kan tentu harus jaga inilah. Iya, benar. Aktif ya boleh, ya. Siapa yang nggak boleh aktif itu. Tapi etika-etika tentang agama tadi, batasan-batasan saya kira perlu dijaga. Iya. Dan saya kira juga perlu pantauan dari kawan-kawan semuanya supaya kita bisa melihat anak-anak ini dalam pergaulan sehari-harinya seperti apa. Jadi tetap keren ya, meski namanya UIN Suna, tapi boleh aja misalnya dia menari, menyanyi, silakan. Itu kan bagian dari yang bakat anak-anak yang mungkin sering terlupakan ya. Benar. Kampus kita itu sangat mendukung bagaimana mahasiswa itu waktu dia itu udah masuk ke dalam organisasi. Nah, yang mau kita tahu lagi, Pak, memang kampus itu telah mendukung, namun sejauh mana sih dukungan kampus itu terhadap organisasi mahasiswa? Iya, kita memberi peluang kepada anak-anak itu untuk mengekspresikan dirinya dulu. Ya. Itu prinsip sebenarnya. Nah, tapi tidak mengenyampingkan nilai-nilai akademiknya. Nah, yang kedua, kampus ini kan datang untuk kemudian bisa membina anak-anak itu. Jadi panggungnya ada, jadi bakat dan minat anak-anak itu ada. Saya mungkin meski tergolong barulah jadi wakil rektor, tapi sudah melihat motivasi anak-anak itu ada. Tinggal bagaimana sebenarnya kita bisa menjembatani bakat minat mereka dengan keinginan kampus itu. Nah, di sisi lain dukungan itu kan tidak hanya doa ya. Iya, Pak. Dukungan kan bukan hanya doa, ya, tapi juga butuh finansial. Inilah yang sedang kita coba persiapkan itu. Supaya anak-anak itu saya kira selama ini mereka juga sudah punya kalau bicara finansial. Tapi karena tidak tepat, itu saya malah melihat pikiran anak-anak itu acaranya yang penting dibuat acara. Tapi bakat minatnya dikesampingkan. Misalnya buat acara kan 1 hari selesai. Iya. Ini mungkin pernah aktif juga, dikasih uang 10 juta, udah 10 juta 1 hari buat acara tuh, habis. Uangnya habis tuh. Tapi ya untuk bakat-bakat dan minat anak-anak ini kan kadang-kadang tidak bisa terpenuhi. Iya. Makanya saya mencoba merubah kebiasaan itu sekarang, mulailah ini, supaya anak-anak itu tidak larut dalam kegiatan 1 hari gitu. Supaya kegiatan-kegiatan yang dia buat itu menambah bakat dan minat. Kalau latihan itu kan perlu tiap hari itu. Iya, benar. Ini orang mau main bola, baru latihannya, besok tanding. Nah, itu nggak mungkin, itu kan kegiatan. Makanya kita punya UKM olahraga. Iya. Jadi anak-anak hari-hari silakan, tinggal kan kita penuhi misalnya lapangannya, fasilitasnya, itulah yang kemudian agak lebih sedikit berat. Tapi untuk pembinaan saya kira harus seperti itu. Jadi yang menari, ya silakan menari setiap hari. Panggungnya saja nanti kita beri waktu acara-acara. Iya. Supaya mereka sudah punya ini kan. Yang ketiga saya kira dukungan masyarakat kampus itu menjadi penting untuk anak-anak organisasi ini. Maksud saya beginilah, kita kan dosen. Jadi kalau ada anak-anak yang minta izin gara-gara dia ikut kafilah keluar, ya itu kan harus kita dukung. Iya. Tinggal akademiknya itu bisa dilayani. Makanya kemarin itu kita sudah sinkronkan juga, coba rapat dengan para pimpinan. Kalau ada anak-anak ikut event di luar, dia kan buat surat yang dibuat oleh dekannya supaya dia dapat izin. Ini penting, sebab tidak semua dosen itu basisnya organisasi. Ya, benar. Itu menjadi masalah dan saya dengarkan itu. Jadi, oh Bapak ini nggak boleh Pak, kalau mau ikut macam-macam nih kalian tetap alpa. Ini kan penting dukungan, karena memang kan anak-anak ini kan bukan hanya bekerja mengikuti untuk dirinya, tapi kadang-kadang dia akan membela kampus, dia ikut atas nama kampus. Ini kalau nggak didukung gimana? Benar. Selain yang kebijakan organisasi itu, Oke lah. Nah, tadi Bapak udah kasih tahu nih bahwa sebagian dosen itu nggak mengizinkan, kadang ada ya kan Pak, setidaknya sedikit dari semuanya. Bagaimana tanggapan Bapak dan solusi terkait kekhawatiran mereka terhadap nilai IPK yang turun jika terlalu aktif di organisasi? Dan apakah itu bisa kita ubah? Maksudnya, apakah bisa berprestasi meskipun aktifnya itu di organisasi, sedangkan di sisi akademiknya nggak terlalu menonjol gitu Pak? Malah terbalik menurut saya. Iya.
yang aktif di organisasi, dia akademiknya tinggi gitu. Iya. Kenapa? Karena tingkat percaya diri dia itu tinggi. Saya di beberapa kelas itu yang sering tanya, yang sering diskusi, itu saya pantau anak-anak yang aktif di DEMA, di SEMA fakultas, bahkan tingkat HMJ. Kan terbalik kan? Jadi mereka punya latihan lain ya, kepemimpinan, lalu percaya diri sehingga dia berani mengungkapkan itu. Iya. Dan ini kan tidak diperoleh oleh anak-anak lain. Sebab pandai itu kan bisa macam-macam nih. Ada orang pandai itu untuk dirinya sendiri. Iya, benar. Nggak bisa jelaskan ke orang. Nah, ini anak-anak organisasi meski kadang-kadang ada masuknya terlambat, tapi terlambatnya jelas, Pak, ada rapat. Dia kan bangga kita. Kalau saya doa di malam, Pak, ada rapat MJ, Pak, ada rapat DEMA, itu kita beri dispensasi. Iya. Jadi yang saya lihat malah mereka ini muncul karena dia akan belajar hal lain. Belajar hal lain yang barangkali tidak ditemukan pada ruang kuliah. Ini yang kemudian kan membantu dosen. Iya. Kalau dia dosennya pola mengajarnya dirubah. Kalau dosennya pola mengajarnya model dikte ya nggak jelas. Iya. Tapi kalau anak-anak yang sering memberi pendapat ini saya kira sudah baiklah. Tinggal mengkombinasi saja. Kira-kira apa nih tips dan trik bagi mahasiswa dalam memilih organisasi? Ya, kalau saya prinsipnya, kalau dibilang tip itu harus memilih organisasi. Ya. Harus, kalau menurut saya, karena kuliah itu tidak hanya akademik. Ya. Itu tip yang paling jitu menurut saya. Yang kedua, pilih organisasi itu juga untuk meningkatkan kemampuan akademik. Itu pasti kan? Karena kalau dia punya kemampuan organisasi, insya Allah itu kemampuan akademiknya bisa ditambahkan. Untuk mengetahui isu-isu di luar saja dia paham, apalagi hanya mata kuliah. Kan sederhana ya? Iya, benar. Isu luar saja dia bisa koreksi, dia bisa beri pendapat, apalagi mata kuliah. Jadi tipnya adalah supaya anak-anak ini memilih organisasi dan tentu yang tepat ya. Yang tepat sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Nah, kalau saran saya, meski organisasi itu penting, kuliah itu penting juga, malah lebih penting menurut saya. Jadi anak-anak itu sarannya supaya dia bisa jembatani itu. Jadi tidak hanya larut dalam semuanya akademik, tapi yang organisasi ini juga harus penting ada. Misalnya ya, kalau anak-anak itu bisa bagi dia. Dulu kan ada peraturan misalnya, makanya kampus juga harus intervensi ini. Supaya misalnya jadi pengurus DEMA, ya batasi semesternya. Jadi dia batasi, dirinya pun batasi. Kalau enggak nanti semester 12 dan kita kan nggak bolehkan lagi. Jadi anak-anak itu supaya membatasi waktu, dan ini saran yang penting untuk semua orang saya kira. Tidak hanya untuk aktivis mahasiswa, tapi juga untuk yang kupu-kupu tadi ya, yang kuliah pulang, maka juga penting juga. Supaya anak-anak ini dalam menentukan ini kan baru kuliah nih, belum peluang kerja. Saya kira itu juga menjadi saran yang perlu diperhatikan oleh adik-adik kita nih. Oke, luar biasa sekali ya Pak tips dan trik dari Bapak. Bahkan tadi sudah diselipkan juga di situ saran gimana caranya kita memilih organisasi, dan organisasi itu tidak hanya sekedar untuk menumpang nama saja, tapi juga merupakan laboratorium ya yang benar ya, laboratorium di kehidupan nyata. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya di episode kali ini. Semoga ini jadi awal yang baik dari diskusi kita yang lainnya, ya. Jangan lupa setiap suara itu berharga, apalagi suara dari kampus yang tumbuh dengan ilmu dan iman. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Salma Nadia pamit undur diri. Jangan lupa ikuti kami di sosial media kami. Ini adalah Sunapod, suara kampus narasi kita.